Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana? Yang lain yang mana nih? Kok nggak ada? Cuman tinggal 19 orang. Banyak yang izin ya hari ini? Ini yang nggak ada Firly ya. Terus Kamalia. Oke. Ibu absen dulu ya. Sekarang tanggal 28, 26, 2021. Intan ada? Hadir, Bu. Kamalia? Tadi yang izin siapa ya? Kamalia sama Firly izin, Bu. Oh ya, sakit ya? Oke. Iya, sakit. Kamalia, Firly. Raihan ada? Ya, Bu, hadir. Oke. Raihan ada. Novita Sari ada? Ada, Bu, hadir. Oke. Wulandari? Hadir, Bu. Oke. Wulandari. Aulia? Hadir, Bu. Endah keluar ya? Terus Fahmi? Muhammad Fahmi? Ada nggak nih? Fahmi. Nah, ini ada nih di sini. Mana Fahmi? Belum menampakkan. Hadir, Bu. Fahmi, minggu kemarin masuk? Masuk. Soalnya di saya kosong nih absennya. Kemarin masuk, Bu. Masuk ya? Oh, jadi masuk. Masuk. Masuk nggak? Masuk, Bu. Ya. Terus yakin. Terus siapa nih? Haba. Hadir, Bu. Ya, hadir. Halo. Oh iya, Haba minggu kemarin ya yang nggak masuk ya? Iya, Bu. Kenapa Haba? Sorry, saya nganterin orang tua saya, Bu. Gimana? Saya nganter orang tua saya Oh, kemana? ke rumah sakit, Bu. Rencana operasi. Oh, sakit. Gimana, udah sembuh? Ya, doakan aja. Nah ya, semoga lekas sembuh ya. Iya, terima kasih, Bu. Oke, berarti kemarin Haba izin. Haba. Ahmad Baharu? Hadir, Bu. Nana? Nana ada? Tadi bilangnya Nana itu nganter orang tuanya, Bu. Izin telat katanya, Bu. Oh, Izin telat. tapi masuk. Masuk, Bu. Oke, saya pasamin dulu deh. Gazi ada? Gazi? Mana Gazi? Gazi nggak masuk ya? Tak ada, Bu, di sini. Padahal hari ini presentasi dia. Siapa lagi yang presentasi selain Gazi? Gazi sama siapa ya? Bu. Ya, sama saya, Bu. Oh, sama Fahmi. Berarti Fahmi sendiri? Coba tak kabarin dulu. Mas Nah, Gazi. coba dikabarin dulu ya. Oke. Yang ngerjain siapa, Fahmi? Yang ngerjain ininya, PPT-nya sama makalahnya? Makalahnya belum dikirim ke saya ya? Belum, Bu. Belum. PPT-nya udah? PPT-nya udah, tapi makalahnya belum ya? Ya, nggak apa-apa. Untuk PPT siapa yang bikin? Nggak berdua, Bu. Makalahnya Mas Gazi sama PPT-nya. PPT-nya aku. Oke.
Coba. Dihubungin dulu ya Gazi. Ini saya kosongin dulu Gazinya. Kemudian Ronaldo ada? Hadir Bu, hadir. Ronaldo. Hadir Bu, hadir. Oke. Nurlaila. Nurlaila Hildayati. Nurlaila ada? Nurlaila. Ini ada nih. Nurlaila ada? Mana nih orangnya? Di sini ada tapi tidak nampak. Terus Erlangga? Hadir, Bu. Oke. Rio? Rio ada? Mana nih Rio nih? Rio izin Bu, sakit kita Rio sakit Bu. Oh, sakit. Sakit, Bu. Oke. Iya. Grasbeck ada? Ada ya? Ada Bu, hadir Bu. Kartika? Hadir, Bu. Muhammad Farul? Hadir, Bu. Terus Lode ada? Lode? Ada Lode? Sana dia ada ya? Lode sama. Oh ini ada nih. Pas dipanggil nggak ada orangnya. Lode. Reiga. Oh Reiga nggak? Reiga ada Reiga? Reiga. Mana nih Reiga? Nggak ada ya Reiga ya. Saya lewatin. Reiga. Wahyu. Wahyu ada? Hadir Bu. Wahyu ada. Erlan. Ya, Bu. Hadir. Ada. Erlan. Zulfa. Zulfa katanya mati lampu Bu. Oh, mati lampu. Izin ya. Reza. Reza ada? sakit. Sakit. Reza sakit. Iya. Terus Adit. Ada, Bu. Ah. Ada yang belum disebut? Sudah semua? Oke. Hari ini banyak yang ini ya, banyak yang nggak hadir ya. Siapa nih yang bilang? Oke. Gimana? Fahmi? Udah dihubungin? Siapa Gazi? Fahmi? Mana nih dia? Hilang lagi nih. Muhammad Fahmi. Siapa aja sih? Saya lihat. Tugas kelompok. Belum ada kabar Bu, masih ke sini. Oh gitu. Ya udah kami presentasi sendiri aja ya. Tapi tak pindah ke laptop dulu aja. Ya. Oke, kita tunggu. Ini pakai. Ya. Siapa nih? Osama ada. Iya, udah di absen Osama. Gimana proses videonya? Udah selesai semua? Belum, Bu. Belum. Nah, ini Zulfa udah masuk nih. Oke, saya absen. Kok nggak mau sih? Zulfa. Ini izin ya jadinya ya. Zulfa.
Iya, Nur Laila udah di absen ya tadi. Nur Laila. Coba saya cek lagi. Nur Laila. Oke, sudah di absen. Fahmi, udah? Mana nih Fahmi? Udah belum? Kemarin Gazi sempat izin ke saya, tapi untuk minggu lalu. Hari ini seharusnya sudah bisa hadir ya, Gazi. Nanti di chat aja ya, dikabarin ke Gazi. Fahmi, gimana? Udah? Fahmi. Sudah. Masuk, Mi. Masuk. Masuk. Bentar ya, Bre. Nungguin.
Fahmi, ini nggak ada suaranya ya? Ya Bu, udah. Memang belum ya? Udah bisa dimulai ya Bu? Ya, udah bisa. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang disusun oleh Muhammad Ghazi Al-Farasi dan saya sendiri Muhammad Fahmi akan menjelaskan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama kita memahami pengertian Pancasila. Pengertian Pancasila secara etimologis, panca artinya 5 dan sila artinya alas atau dasar. Jadi Pancasila artinya 5 dasar atau aturan. Secara terminologis, Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang merupakan identitas negara Indonesia dan tidak dimiliki oleh negara lain. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah sila keadilan sosial bagi sila kelima merupakan pengkhususan dari sila-sila sebelumnya. Surip Nadino dan kawan-kawan menjelaskan bahwa nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan atau cita-cita, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah maupun batiniah. Penegak hukum atau penegakan keamanan yang adil merupakan kesejahteraan manusia lahir dan batin. Kesejahteraan rakyat lahir batin yaitu terjaminnya sandang pangan, rasa keamanan, dan keadilan serta kebebasan dalam memeluk agama. Pancasila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mempunyai makna bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan keadilan baik dalam bidang hukum, ekonomi, politik, dan kebudayaan sehingga terciptanya masyarakat yang adil dan makmur.
bentuk perwujudan sila ke-5. Perwujudan dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan melalui kegiatan sehari-hari yang dilakukan masyarakat. Setiap warga harus mengembangkan sikap kekeluargaan, kerjasama, kerja keras, peduli sesama, dan adil terhadap sesama warganya. Cita-cita keadilan sosial yang terkandung dalam proklamasi kemerdekaan. Warga negara Indonesia memiliki hak untuk bekerja dan hidup dalam suasana yang bermartabat. Karena martabat kemanusiaan mereka memiliki hak untuk menerima pendidikan, untuk menikmati kesejahteraan sosial dan dibantu untuk mengatasi realitas kehidupan yang keras. Negara memiliki hak untuk mengontrol kemakmuran pribadi warga negara ketika ada kepedulian terhadap sumber daya alam di Indonesia ini demi keadilan sosial di seluruh negeri tanah air, dan kekayaan alam harus dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Tujuan akhir keadilan sosial adalah untuk menciptakan struktur yang harmonis dan tertib di masyarakat. Cita-cita kemanusiaan yang terkandung dalam sila ke-5. Pada manusia, baik sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, harus selalu ada kemampuan untuk menghindarkan diri dari apa yang bukan haknya dan hak orang lain. Kemampuan demikian rupa akan menjelma menjadi apa yang disebut karakter, yaitu bentuk keadilan dalam perilaku dan perbuatan yang adil. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang harus diwujudkan dalam kehidupan sosial. Hubungan antara sesama menjadi yang mewakili hubungan mendasar dalam hidup dengan masyarakat berbangsa dan bernegara yang disebut keadilan sosial atau keadilan dalam masyarakat luas, yaitu dalam arti keadilan hidup berdampingan dengan kebaikan, hidup berdampingan dalam bentuk masyarakat, dan hidup berdampingan dalam bentuk bangsa dan negara. Keadilan sosial harus ada dalam hidup, dan keadilan sosial syarat mutlak dan penting dalam kehidupan yang harus ditanam di perasaan hati manusia, yaitu manusia sebagai makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial. Kesimpulan, makna keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan keadilan baik dalam bidang hukum, ekonomi, politik, dan kebudayaan, sehingga terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Untuk menciptakan struktur yang harmonis dan tertib di masyarakat dan memberikan kesempatan kepada orang lain sehingga mereka dapat membangun masyarakat yang adil. Golongan yang lemah dan seluruh rakyat ini merupakan kewajiban pemerintah memperdayakan dan berkewajiban untuk menjamin kesejahteraan untuk semua orang mulai dari tingkat kesejahteraan bawah, yaitu standar minimum kehidupan manusia. Saran, makna kita harus menjunjung tinggi dan mengamalkan sila-sila dari Pancasila tersebut dengan setulus hati dan penuh rasa tanggung jawab. Selain itu, kita juga perlu lebih mendalami pemahaman tentang sila-sila dan fungsinya agar tepat dalam pengamalannya. Dengan demikian, cita-cita dan tujuan-tujuan dari Pancasila dapat terwujud dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Terima kasih. Sekian dari kami presentasi dari kelompok 12. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Udah selesai, Fahmi? Sampun, Bu. Udah. Ada pertanyaan? Kayaknya enggak, Bu. Mana nih yang lain? Nyimak nggak tadi? Hah? Nyimak, Bu. Nyimak. Ada yang mau tanyain nggak? Enggak, Bu. Cukup jelas tadi. Oke, tadi saya sempat keluar ya. Kami tolong dijelaskan tadi contohnya implementasi dari sila kelima apa? Bentar, Bu, nyari dulu. Ya, Osama. Tadi udah di absen kok, Osama. Gimana, Fahmi? Fahmi, masih ada? Mana nih orangnya? Fahmi? Tes. Halo, Bu. Oke. Mana? Ini pertanyaan saya. Implementasinya jadi sila kelima. Perwujudan dari sila kelima. Perwujudan dari sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan melalui kegiatan sehari-hari yang dilakukan masyarakat. Setiap warga harus mengembangkan sikap kekeluargaan, kerjasama, kerja keras, peduli sesama, dan adil terhadap sesama warga. Oke, contohnya apa? Contohnya kerja bakti Ya, sosial. bakti. Bakti sosial. Kenapa kerja bakti bisa masuk ke sila 5? Alasannya apa? Kemarin bukannya contoh dari sila kedua itu juga masuk ke ini ya, kerja bakti juga masuk ke sila kedua ya. Kedua dan ketiga. Terus apa bedanya dengan sila kelima? Fahmi mencontohkan kerja bakti sebagai bentuk nilai-nilai dari sila kelima. Mana? Fahmi? Keadilan sosial. Oke. Yang lain ada yang bisa menjawab? Kerja bakti itu masuk sila kelima atau bukan? Bukan sih, Bu. Kerja bakti kan? Kalau kerja bakti kayaknya masuknya di sila ketiga, Bu. Itu kan bagian dari persatuan. Oke. Gimana, Fahmi?
Kalau sila kelima, apakah itu tepat? Kami? Ada yang bisa menyontohkan implementasi dari sila kelima? Boleh, Gimana ya kalau enggak? boleh izin nambahin dikit, Bu. Ya, silakan. Kalau enggak? Waduh, sebentar, Bu. Ya. Tadi itu kerja bakti ya, Bu? Iya, benar. Kalau menurut saya, sebelumnya itu kan pada pertemuan sebelumnya, Ibu ngebuat pertanyaan, terus di situ jadinya yang lebih menonjol itu sila kedua. Kalau menurut pendapat saya, mungkin bisa-bisa aja sih kalau kerja bakti itu dikaitin dengan sila kelima, tapi nggak menonjol, nggak spesifik ke sila kelima. Misalnya kalau kerja bakti, misalnya ketua gubernur pada suatu kota atau ketua RT RW pada suatu desa atau daerah atau wilayah gitu, mengadakan kerja bakti, membantu menyokong masyarakat di sekitarannya itu untuk kerja bakti gitu. Misalnya memberikan dana-dana, memberikan makanan, minuman gitu. Jadi kalau misalkan di Jawa Barat ada satu wilayah yang dibantu oleh misalkan gubernur atau presidennya dalam kerja bakti, misalkan membersihkan sampah pada suatu pemukiman gitu. Jadi dilakukannya merata gitu secara keseluruhan. Itu kalau misalkan dikaitinnya dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sih, Bu. Jadi kerja baktinya itu disupport oleh pemerintah dan orang-orang yang berkepentingan dari hal tersebut. Mungkin kalau dari kerja bakti, mungkin menurut pendapat saya begitu sih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Erlangga. Jadi memang ya untuk kerja bakti itu kurang kalau masuk ke sila ke-5. Ya mungkin ada poin-poinnya karena setiap berlaku sikap itu ada yang mencerminkan dari sila 1 sampai 5. Hanya saja ada yang dominan atau ada yang menonjol, sila mana kayak gitu. Nah, pertanyaannya tadi, untuk sila kelima, apa coba contohnya dari sila kelima ini, selain kerja bakti tadi? Nah, Adit, kenapa nih Adit? Adit pencet aja nih Adit. Mana nih orangnya? Adit nggak pernah muncul. Oke, Bu bacakan. Menurut saya, implementasi sila kelima itu bisa dilihat dari pembuatan kartu KIP, KIS, ditunjukkan untuk bantuan pemerintah untuk rakyat kurang mampu, dan juga kalau di saat pandemi adanya bantuan sosial berupa uang atau sembako. Iya, tepat ya Adit. Jadi memang untuk keadilan, sila keadilan yang sila kelima ya, memang contohnya itu adalah bisa seperti ini, pembuatan kartu KIS, karena itu menunjukkan keadilan bagi setiap orang kayak gitu. Oke, itu ya. Ini udah benar Adit. Terus yang lain? Boleh nambahin Ibu? Iya, silakan Zulfa. Kan ini yang tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Nah, ini menurut Zulfa ini sangat sangat penting Ibu, karena ini kan menjelaskan keadilan sosial kita gitu, keadilan yang berlaku di kehidupan masyarakat. Nah, baik itu dari ekonomi, dari hukum, politik, pendidikan, kebudayaan, dan sosial gitu. Jadi kalau misalnya keadaan sosial ini perlu untuk adanya tercapai keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan masyarakat gitu. Jadi kan hakikat dari sila kelima itu juga ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea kedua yang berbunyi dan perjuangan kebangsaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia.
dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berkedaulat, adil dan makmur. Nah, jadi pembahasan ini apa ya? Kan manusia itu juga mempunyai hak dan kewajiban gitu. Jadi dia punya porsinya masing-masing. Jadi masyarakat itu diberikan kebebasan untuk mengutarakan pendapatnya, bebas untuk memiliki kepedulian sama antar seseorang gitu. Jadi di sini nih di sila kelima kalau menurut Zulfa itu juga yang tadi yang gotong royong itu tuh dia punya rasa hormat gitu untuk menghormati antara manusia dengan manusia lain, untuk bersikap adil terhadap manusia dengan manusia lain sebagai makhluk yang sosial. Terus adanya perlindungan hukum, kan tadi dari hak dan kewajiban itu dia punya hak untuk dapat perlindungan hukum. Pasal berapa itu? Zulfa lupa. Dan di situ juga adanya toleransi juga di situ. Karena kan keadilan itu bukan hanya kita sendiri yang kita dapat keadilan ketika kita juga bisa bertoleransi terhadap orang lain gitu. Nah, di situ juga ada sikap namanya gotong royong juga, saling bahu membahu juga, tapi juga saling bertoleransi juga. Begitu, Bu. Terima kasih. Terima kasih Zulfan atas ini penjelasannya. Fahmi, mana nih? Fahmi masih ada? Hadir, Bu. Oke. Kalau misalkan nggak ada pertanyaan lagi, ditutup dulu aja ya. Silakan. Biar saya lanjutkan. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 12. Mohon maaf kalau kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Biar saya ambil alih dulu ya. Ini sudah terlihat? Iya, Bu. Sudah? Oke. Ngomong ya. Oke, melanjutkan yang tadi mengenai pembahasan sila kelima. Jadi memang sila kelima ini berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi bagaimana kita sebagai masyarakat harus adil, yaitu kepada diri kita sendiri, kepada orang lain, kepada pemerintah, masyarakat, pokoknya dalam aspek kehidupan ini, seluruh aspek kehidupan ini. Nah, sila kelima ini dilambangkan dengan padi dan kapas. Jadi kalau padi ini menggambarkan makanan pokok masyarakat Indonesia, yakni nasi. Kita kan selalu makan nasi kan. Kalau orang Indonesia nggak makan nasi itu namanya belum makan. Jadi kalau misalkan kemana ke warung atau pergi keluar terus nggak ada nasi, itu bakalan makan lagi nanti. Belum kenyang kalau belum ada nasi. Jadi memang udah makanan pokok kita. Maka di sini untuk sila kelima ini dilambangkan dengan kembang padi ini. Kemudian ada juga lambang kapas. Nah, ini kalau kapas digunakan sebagai bahan utama untuk pembuatan kain atau pakaian. Jadi sebagai sandangan kita ya. Jadi keduanya adalah kebutuhan pokok dalam hidup kita ini. Terus penggambaran padi dan kapas sebagai simbol sila kelima ini menunjukkan tujuan bangsa Indonesia, yakni mewujudkan masyarakat yang hidup adil dan makmur. Dari lambang kapas dan padi menunjukkan kalau kita adalah masyarakat yang seharusnya adil dan makmur, walaupun dalam penerapannya mungkin masih ada ya yang kurang ya.
Tapi diharapkan dari sila ini kita dapat menerapkan hal itu. Kemudian kalau dilihat dari warna nih, kalau padi warnanya kan kuning. Kalau kapas itu warnanya putih, kayak gitu ya. Nah, dari warna kuning ini pada padi memperlihatkan padi yang siap dipanen. Seperti itu. Padi yang siap dipanen. Nah, kita juga sebagai masyarakat Indonesia seharusnya sudah pakem atau sudah siap untuk terjun dalam hal kebajikan seperti itu. Kemudian kalau kapas warna putih ya, kapas kan warna putih nih. Nah ini melambangkan kedamaian. Dengan adanya lambang kedamaian itu diharapkan kita sebagai bangsa Indonesia akan mewujudkan kedamaian. Dalam arti tidak berpecah belah seperti itu, tidak saling bertengkar dan lain sebagainya. Kemudian pada umumnya nilai Pancasila digali oleh nilai-nilai luhur nenek moyang bangsa Indonesia, termasuk nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena digali oleh nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, Pancasila mempunyai kekhasan dan kelebihan. Nah, seperti yang sebelumnya sudah Ibu jelaskan, sila-sila kelima ya, sila-sila ini Pancasila kan ada 5 sila ya. Di situ memiliki kekhasan atau kelebihan atau dasar dari bangsa kita. Itu adalah budi luhur yang harusnya kita terapkan dalam diri kita. Ya meskipun pada prakteknya agak susah ya, tapi kita sebagai manusia atau sebagai bangsa berusaha untuk menerapkan hal itu. Kemudian pada prinsip keadilan yaitu berisi keharusan atau tuntutan untuk bersesuaian dengan hakikat adil. Kayak gitu. Adil ini memang agak-agak susah ya. Bagaimana kita harus adil pada diri kita, pada orang lain. Bagaimana kita harus menentukan berbuat adil. Bagaimana kita harus menunaikan kewajiban kita kepada orang lain atau memenuhi hak orang lain ataupun memenuhi hak diri kita yang kadang kita lupa. Seperti itu. Jadi dengan sila 5 ini manusia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Jadi dengan adanya sila ini memang hak dan kewajiban itu bisa disejajarkan. Bagaimana caranya agar kita bisa sejalan kayak gitu. Entah itu pada diri kita sendiri ataupun kepada orang lain. Kemudian nilai yang terkandung pada sila kelima. Di sini keadilan sosial ialah sifat masyarakat adil dan makmur, berbahagia untuk semua orang. Tidak ada penghinaan, tidak ada penghisapan, bahagia material dan bahagia spiritual lahir dan batin. Nah, jadi definisi adil dan makmur itu memang bagaimana cara kita agar bisa berbahagia untuk semua orang, nggak iri, nggak dendam, kayak gitu. Nggak dengki seperti itu, tidak menghina, diharapkan seperti itu dalam hakikatnya sila kelima itu. Nah, istilah adil yaitu menunjukkan bahwa orang harus memberi kepada orang lain apa yang menjadi haknya dan tahu mana haknya sendiri serta tahu apa yang kewajibannya kepada orang lain dan dirinya. Nah, seperti yang Ibu tadi jelaskan, bagaimana kita harus bisa berlaku adil, entah itu pada hak ataupun kewajiban. Ketika kita memiliki mempunyai hak, orang lain juga memiliki hak yang sama. Nah, hak orang lain bisa jadi kewajiban kita dan hak kita bisa jadi kewajiban orang lain seperti itu. Jadi semuanya ada timbal baliknya dan memiliki kesetaraan yang seharusnya kita wujudkan seperti itu. Kemudian sosial berarti tidak mementingkan diri sendiri saja, tetapi mengutamakan kepentingan umum. Tidak individualis dan egois, tetapi berbuat untuk kepentingan bersama. Nah, dalam sila ini juga diharapkan agar kita tidak egois kepada orang lain. Jadi bagaimana kita tidak mementingkan diri sendiri, bagaimana kita tidak mengandalkan ego kita. Jadi kita harus mementingkan orang lain di sekitar kita. Kayak gitu. Oh, ya, ini enggak hanya tentang aku, tapi ini tentang mereka kayak gitu.
Jadi bagaimana kita mementingkan kepentingan golongan. Jadi dari sila pertama sampai sila kelima, poin utamanya kan kita harus mementingkan kepentingan golongan dibandingkan kepentingan diri kita sendiri. Seperti itu. Kemudian, maka di dalam sila kelima tersebut terkandung nilai keadilan yang didasari oleh hakikat keadilan manusia, yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negaranya, serta hubungan manusia dengan Tuhannya. Nah, jadi hubungan itu entah hubungan kita dengan dengan sesama kita, entah hubungan kita dengan atasan kita, entah hubungan kita dengan Tuhan. Jadi bagaimana hubungan itu dan kita bisa berlaku adil, entah itu dalam hak ataupun kewajiban kita. Kayak gitu ya. Oleh karena itu manusia dikatakan pula sebagai makhluk monopluralisme. Seperti itu. Nah, di sini dalam nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama adalah meliputi keadilan distributif. Nah, maksudnya apa? Keadilan distributif yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya. Nah, berarti negara juga harus adil terhadap kita. Bagaimana negara memperlakukan masyarakatnya. Itu ini masuk ke keadilan distributif. Jadi dalam arti pihak negara lah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi, serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. Nah, seperti yang dicontohkan oleh Adit tadi, bentuk dari keadilan negara kepada masyarakatnya dengan adanya pembuatan KIS, itu kan menandakan bahwa masyarakat sudah adil, sudah memberikan hak kepada masyarakatnya untuk dapat menikmati kesehatan itu dengan biaya yang relatif rendah seperti itu. Kemudian ada juga keadilan yang legal atau keadilan bertaat. Nah, ini hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara, dan dalam ini pihak warga lah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara. Nah, kalau tadi itu bagaimana masyarakat bisa berlaku adil, negara berlaku adil kepada masyarakat ya, pemerintah kepada masyarakat. Nah, dalam keadilan legal ini bagaimana masyarakat atau kita sebagai masyarakat atau bangsa Indonesia berlaku adil kepada pemerintah. Nah, caranya gimana? Ya, caranya dengan menaati undang-undang. Dalam hal yang kecil misalnya menaati peraturan lalu lintas. Seperti itu. Dan itu berarti kita sudah menegakkan keadilan. Menegakkan sila kelima. Seperti itu. Kemudian ada juga keadilan kumulatif. Yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik. Jadi kalau tadi antara ini ya, antara masyarakat dengan negara, kalau yang kumulatif antara warga dengan yang lainnya. Jadi sama, antara sama itu. Bagaimana hubungan timbal baliknya. Kayak gitu. Kemudian penerapan sila kelima di Indonesia. Gimana sih penerapan sila kelima di Indonesia? Mungkin memang nggak 100% bisa diterapkan ya. Masih banyak hal yang perlu dirombak dan perlu dikritisi dalam keadaan kita saat ini. Jadi keadilan sosial itu memang belum seimbang. Di sini terjadi apa ya, kenyataannya tuh selama ini memang masih ada 40% lah, adanya kurang lebih 100 juta rakyat yang berada di bawah garis kemiskinan atau kurang lebih dari 40% dari bangsa Indonesia. Nah, itu adalah hal yang mungkin memang agak susah untuk diatasi, tapi itu adalah hal yang nyata bahwa negara kita masih memiliki masyarakat yang kekurangan dalam ekonominya, dalam garis kemiskinan, yang bahkan makan pun susah seperti itu. Nah, ini gimana ya? Tidak menunjukkan sila kelima karena tidak adil, tidak merata seperti itu. Nah, ini hal yang perlu yang menjadi PR bagi kita semua, bukan hanya pemerintah, bagaimana caranya agar semuanya bisa adil, merata seperti itu. Kemudian
Dilihat dari strata sosial bangsa Indonesia setelah kemerdekaan tidak mengalami perubahan. Strata tersebut antara lain, jadi ada strata sosial utama. Ini diduduki oleh kaum pemodal dengan kebijakan ekonomi liberal, dimulai masa Orde Baru sampai dengan saat ini. Nah, ini yang utama ya, strata kelas tinggi lah, seperti itu, yang memiliki modal. Seperti orang-orang elit yang memiliki modal untuk menggaji orang lain, kayak gitu. Kemudian ada yang strata kedua, yaitu kalangan birokrat penyelenggara negara dengan penyakit KKN yang akut dari masa Orde Baru sampai dengan saat ini. Kemudian ada di urutan ketiga, strata sosial ketiga, yaitu para pekerja profesional. Nah, ini seperti kita para pekerja profesional ini masuk ke yang ketiga ya. Kemudian strata sosial keempat tetap tidak beranjak dari masa penjajahan Belanda dulu yang menikmati paling sedikit kesejahteraan di alam kemerdekaan ini adalah petani, buruh, pekerja rendahan, nelayan. Akibat daya dukung kehidupan makin menurun di pedesaan dan terpaksa melarikan diri ke kota tanpa modal pendidikan dan keahlian apa-apa. Nah, ini yang kelas paling bawah, di mana kita masyarakat masih ada di tahap paling rendah, gitu. Di mana tidak ada modal, kita bekerja kepada orang lain. Nah, ini masuk ke strata sosial yang terakhir. Kemudian secara garis besar, sila kelima ini mengalami masalah atau kekurangan dalam bidang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial yang tidak merata. Nah, ini masalahnya memang pada perekonomian nasional. Ini masalah yang sampai sekarang masih belum bisa diatasi, mengenai kesejahteraan juga, dan itu nyata. Nah, untuk contoh konkret berdasarkan pasal-pasal yang berkaitan dengan masalah tersebut adalah, nah ini juga tercantum dalam pasal 33 Undang-Undang 1945 tentang kesejahteraan sosial, di mana ada di ayat 3 disebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berarti seharusnya rakyat Indonesia dapat menggunakan air secara gratis dan merata, tapi ternyata sudah rakyat harus bayar dan tidak merata. Terbukti banyak terjadi kekeringan dan kekurangan air di daerah-daerah terpencil. Seperti itu, contohnya seperti di NTB. Mereka harus membuat sumber air sendiri, hingga hal tersebut dijadikan sebagai iklan salah satu perusahaan air minum. Kemudian kalangan minyak dan bahan bakar, bensin ya, seperti bensin. Indonesia kaya akan segala macam kekayaan alam, tetapi realitanya bangsa Indonesia harus antri dan membayar mahal untuk mendapatkan kebutuhan tersebut. Nah, ini yang benar-benar terjadi dan kita alami, bahwa masyarakat kita, bangsa kita masih banyak yang kekurangan air. Selain itu masih juga, biarpun kita di kota-kota juga harus beli airnya, jadi nggak ada yang gratis seperti itu. Nah, seharusnya semua orang harus mendapatkan hak atau perlakuan yang sama, tapi nyatanya masih belum bisa seperti itu. Kemudian untuk bensin juga, minyak bahan atau bahan bensin. Nah, ini sebenarnya kan kita memiliki kekayaan itu, tapi ternyata kita tidak bisa menikmati hal itu. Justru bensin dijual lumayan mahal. Nah, ini yang menjadi konflik dalam negara kita. Kemudian pada pasal 31 Undang-Undang 1945 tentang pendidikan juga belum terlaksana dengan baik. Jadi biaya sekolah setiap tahun semakin meningkat. Beasiswa juga disalurkan tidak merata, kadang malah salah orang. Dan pendidikan pun mengenal kata diskriminasi karena penduduk kota saja yang dapat merasakan pendidikan dengan baik. Sedangkan daerah-daerah tertentu yang sulit dijangkau oleh manusia, apalagi teknologi, tidak dapat merasakan pendidikan itu dengan baik. Nah, ini yang benar-benar kita rasakan juga. Jadi biaya pendidikan setiap tahun itu setiap tahun selalu meningkat. Ini tuh pasti, sangat pasti, setiap tahun pasti meningkat. Dan akibatnya seseorang atau orang yang tidak memiliki biaya untuk
pendidikan, maka akan memilih untuk tidak meneruskan pendidikan. Nah, padahal bangsa kita membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Ya, dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas, maka bangsa kita pun akan maju. Tapi nyatanya pendidikan pun masih tidak merata seperti itu. Masih banyak kalangan di desa, masyarakat desa yang tidak memenuhi pendidikan seperti masyarakat di kota. Seperti itu. Kemudian berdasarkan pengamalan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima, maka seharusnya aplikasi sila kelima dalam masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Nah, ini hal yang harusnya kita lakukan ya. Jadi kita harus mengembangkan perbuatan yang luhur, harus bersikap bijak dan mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan. Jadi bagaimana kita kepada sesama kita, bersama teman, keluarga atau siapapun itu, kita harus bersikap baik, bersikap selayaknya bagaimana kita memperlakukan keluarga seperti itu. Kemudian mengembangkan sikap adil terhadap sesama dan mengembangkan sikap adil ini entah bagaimana caranya agar hak dan kewajiban bisa kita berikan. Kemudian menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ini hal yang terpenting. Bagaimana cara menyeimbangkan kedua hal itu? Karena hal itu adalah hal yang penting. Kemudian menghormati hak orang lain. Jadi orang lain juga memiliki hak. Dan kita harus menghormati hak tersebut. Karena kita sendiri pun juga memiliki hak. Kemudian tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Nah, ini juga nggak boleh. Untuk memeras orang lain dengan segala cara, dengan segala tipu daya, itu adalah bukan budi pekerti yang luhur dan menyimpang dari sila kelima. Kemudian tidak menggunakan hak milik untuk tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Nah, kita nggak boleh merugikan kepentingan umum seperti itu. Nah, karena pada dasarnya kita harus mementingkan kepentingan sosial ya, kepentingan umum dibandingkan kepentingan diri kita, apalagi harus merugikan. Nah, ini nggak boleh. Kemudian suka bekerja keras. Nah, karena kita memang sebagai makhluk ya, sebagai makhluk yang memiliki pemikiran, memiliki logika, nah, kita juga harus bisa bekerja keras seperti itu. Kemudian suka menghargai hasil orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Dan yang terakhir, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Oke. Di simpelnya, Pancasila merupakan dasar filsafat negara Indonesia secara resmi yang tercantum di alinea keempat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sampai sini, ada yang ingin ditanyakan? Ini chatnya banyak banget nih. Siapa aja nih? Oh ya. Untuk videonya, Ibu ada referensi agar kalian bisa membuat video yang menarik. Ini terlihat ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Dalam proyek video, mata kuliah Pancasila ini mengambil tema mengenai penerapan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai kelima dalam Pancasila didasari oleh sila pertama, dan kelima, sila yang terakhir. Selain ini didasari dan dijiwai oleh sila lainnya. Dalam sila kelima, terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan dalam hidup
maka terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama. Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia, yaitu keadilan hubungan manusia dengan diri sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhan. Di dalam video ini, kami akan memaparkan beberapa contoh penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan tempat tinggal kami. Jadi langsung aja yuk ke videonya. Suka bekerja keras terletak pada butir ke-9 sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara sederhana, kerja keras dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara sungguh-sungguh, tanpa mengeluh, berhenti, atau lelah sebelum pekerjaan selesai. Pengamalan Pancasila bisa ditunjukkan dengan melaksanakan setiap pekerjaan secara bersungguh-sungguh dan tekun, agar mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam suatu masalah, memiliki beberapa pandangan dan sikap pemecahan masalah yang berbeda-beda pada masing-masing orang. Salah satu di antara bentuknya, yaitu menghormati hak orang lain dengan mendengarkan dan menghargai pendapat satu sama lain. Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri. Oleh karena itu, butuh kesadaran diri sendiri bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang biasa di dalam suatu permasalahan di masyarakat. Tidak menggunakan hak milik untuk pemborosan atau gaya hidup mewah, itu artinya pergunakanlah kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan lainnya dalam batasan-batasan yang selayaknya, tidak berlebihan dan tidak mubazir. Pemborosan dengan mempergunakan cara hidup yang mewah akan membawa bangsa ini menjadi bangsa yang mati akan kesederhanaan dan toleransi. Pergunakanlah kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya dengan batasan yang sudah seharusnya kita terapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hidup hemat dengan memanfaatkan hak milik dengan aturan yang sederhana akan jauh membawa kita menjadi kepribadian dan warga negara yang tahu akan pentingnya hak milik yang tidak semua orang dapat merasakannya juga. Dicepetin ya. Ini panjang sekali video. Hak dan kewajiban dengan tidak bersikap boros. Generasi muda harus diajarkan untuk terus berjuang dan berusaha karena semua tidak bisa didapatkan dengan cara yang instan. Dalam pendidikan karakter perlu diarahkan untuk membangun sikap menabung generasi muda bangsa.
Sebagai generasi muda, hendaknya kita selalu mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena itu juga merupakan Pancasila sebagai pedoman hidup kita. Sekian dari kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf dan berterima kasih sudah menonton video. Oke. Cukup videonya. Nah, dari video itu tadi kalian bisa lihat ya, bagaimana kita menerapkan kewajiban kepada diri kita sendiri, hak dan kewajiban pada diri kita sendiri, agar kita bisa hidup dengan bekerja keras, kemudian kita harus pandai menabung, kemudian kita juga tidak boleh terlalu boros, seperti itu. Jangan kebanyakan belanja di Shopee ya. Ya, seininya aja, sebutuhnya aja, seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Gimana? Ini masih ada nggak nih orang-orangnya nih? Muncul nggak nih? Masih, Bu. Oke. Ada pertanyaan nggak? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Pada pertemuan Nana masuk ya? Tadi Ini belum di absen, Nana. Iya, Bu. Oke, silakan. Erlangga, sorry ya. Pada pertemuan sebelumnya saya bertanya apa pendapat Ibu terkait orang yang memiliki pemikiran sempit tidak melihat sesuatu dengan luas dan secara menyeluruh dari akar-akarnya dan fundamentalnya mengenai suatu pendapat, perbedaan pendapat, dan juga saran. Yang mana telah Ibu jelaskan hal tersebut tidak sesuai Pancasila karena juga seseorang ataupun masyarakat harus mendapatkan keadilan dalam menyampaikan aspirasinya. Pertanyaan saya sekarang, jika di era Orde Lama dan Orde Baru terdapat ketidakadilan seperti peristiwa diskriminasi ataupun penculikan terhadap orang-orang yang menyampaikan aspirasinya, menurut pendapat Ibu, apakah di era reformasi saat ini dalam menyampaikan aspirasinya misalnya datang langsung ke gedung DPR, meliput jurnal ataupun menyampaikan info ke wawancara sudah mencapai keadilan sesuai dengan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Ya udah, terima kasih, Bu. Jadi maksudnya apakah dengan meliput ke gedung DPR itu sudah termasuk berlaku adil gitu? Ya, jadi maksudnya apakah di era reformasi saat ini dalam menyampaikan aspirasi seperti datang langsung ke gedung DPR ataupun meliput jurnal ataupun sekedar menyampaikan informasi kepada wawancara, apakah sudah negara ini sudah menerapkan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Apa menurut Ibu sudah diterapkan, sudah sesuai gitu, Bu? Terima kasih, Bu. Jadi memang ya untuk sila kelima ini kan luas nih. Adil tuh luas. Dalam hal apa aja, sikap apa aja. Mungkin dalam beberapa hal udah ada, sudah mengikuti sila kelima. Seperti untuk penyampaian pendapat. Untuk sebagian kita memang nggak seperti dulu. Kalau dulu menyampaikan pendapat memang susah sekali ya. Tapi kalau untuk sekarang kita sudah diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Tapi ada beberapa yang tidak terlalu bebas seperti itu. Jadi kita memang ya gimana caranya, karena internet juga udah ini ya sekarang kita mainnya kan internet. Segala macam argumen kita bisa tuangkan di dalam internet. Jadi memang bebas sekali untuk saat ini. Saking bebasnya sampai ada ini pelanggaran dari kebebasan itu. Nah, ini penyalahgunaan dari kebebasan itu sendiri kayak gitu. Nah, untuk sekarang dan dulu memang lebih bebas sekarang kayak gitu untuk penyampaian pendapat ya. Kemudian kalau dalam hal-hal yang lain kan masih banyak lagi tuh. Jadi keadilan kan nggak hanya meliputi hal itu aja. Masih banyak seperti yang tadi masalah pendidikan, masalah ekonomi itu kan masih kurang, masih banyak banget yang belum mendapatkan keadilan di Indonesia ini, banyak sekali kayak gitu. Gimana, Erlangga? Baik, Bu.
tadi sebelumnya saya ingin bertanya bagaimana mewujudkan cita-cita dan membangun kesadaran mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia secara luas gitu. Tapi sepertinya sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Mohon maaf sebelumnya saya nggak bisa buka kamera karena lagi di tempat umum dan pakai kuota. Sebelumnya terima kasih Bu penjelasannya. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih banyak Bu atas penjelasannya. Iya. Yang lain? Apa ada pertanyaan? Ini ada chat nih, siapa nih? Oh, Nana tadi ya. Ada pertanyaan? Nggak ada? Cukup? Yang bikin sila kelima videonya siapa ya? Kelompok berapa tuh? Kelompok 9 ya kalau nggak salah ya? Kelompok berapa sih? Semoga kelompoknya ada berapa ya kemarin ya? Untuk UAS? Kelompok 5 siapa? Yang membuat sila kelima? Ada nggak nih? Mana nih orang-orangnya kok nggak ada? Ini yang dinamakan berwujud, tapi tak tampak. Ada akunnya tapi nggak ada orangnya nih. Pada kemana semua nih? Nanti Ibu absen lagi ya. Satu-satu. Nggak ada orangnya gini. Kelompok ini, kelompok berapa sih? Kelompok 5 ya? Siapa aja? Zulfa mana ya Zulfa? Zulfa ada? Gazi, Nana, sama Gulta, Bu. Gazi sama Zulfa. Gazi, untuk Nana, sama yang membuat. Oke, Nana ada nih. Nana, mana Nana? Nana? Zulfa? Iya, gimana? Untuk yang video UASnya. Iya, Bu. Konsepnya jangan sama dengan yang tadi saya tampilkan ya. Udah buat kan konsepnya? Atau udah jadi videonya? Belum, Bu. Belum ya? Lagi dibuat ini, Bu. Jadi konsepnya bisa ngikutin itu referensinya, tapi jangan dibuat sama ya. Ini apa nih? Gazi, Nana sama Wahyu. Oh, bukan Zulfa ya? Wahyu. Iya, Bu. Wahyu ada. Oh iya, Ada, Bu. Wahyu. Ya, kalian udah sampai mana prosesnya? Belum buat? Wahyu? Iya, Bu. Gimana? Sampai mana prosesnya? Apa belum bikin konsep? Udah? Udah belum? Belum, Bu. Pilih kita UAS ya. Oke. Gimana kalau nggak ada pertanyaan? Kita tutup sampai sini aja dulu ya. Udah cukup kan? Nggak ada pertanyaan ya? Oke. Karena nggak ada pertanyaan, kita tutup sampai di sini dulu. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan kita semua dapat mengamalkan nilai yang terkandung dalam sila-sila. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat beristirahat. Dan untuk yang tadi, jangan live dulu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, untuk yang jurnalistik jangan ini dulu, jangan live dulu ya. Kita ini sebentar. Yang lain boleh live dulu. Oke, Bu. Ya, Asbek. Ini udah di ini ya ke saya. Sebentar. Biar saya langsung cek satu-satu. Untuk blognya udah jadi ya? Udah, Bu, tinggal di itu aja dipakai. Terus rencana launchingnya gimana? Gimana itu? Saya pengen Kalau tahu. teman-teman udah siap, Terus kalau logonya? teman-teman udah siap ya kita. Logonya masih belum, Bu. Logonya masih Osama nih. Gimana lo, Dek? Apa tuh, Bu? Konsep? Logonya?
udah ada, hanya belum expose karena lagi buat tugas besar PKN. Lagi Oh, udah ada. Kayak mana? Bisa ini nggak? Ditampilkan nggak? barusan rusak aplikasi Kubu untuk lihatnya, belum diekspor, Oh, gitu. jadi belum bisa dilihat gambar aslinya, masih dalam bentuk Oke. file PSD. Berarti untuk launching hari ini nggak usah pakai logo atau gimana ini? Nggak usah, nanti dulu Bu, selesai tugas ini, tugas besar PKN baru. Tugas apa? Tugas apa? Buat video Bu, udah sedikit lagi saya baru selesai, sedikit sekali lagi baru selesai. Tinggal praktek lagi. Oh Bu, Bu, Ya gimana Graceback? Ya. Bu, Ah, kalau kita launchingnya sekalian selesai UAS gimana Bu? Biar semuanya udah siap sama logonya semuanya. Gimana Bu kalau gitu Bu? masih lama bukannya ya? Beberapa ada tugas besar Bu yang dimana waktunya kepepet. Tugas besar? Iya. Tugas besar apa? Yang Mata ini kuliah apa? tentang representasi, itu bagian presentasi tentang hasil observasi di beberapa perusahaan atau tempat kerja. Oh, ya mata kuliah apa? Representasi Bu. Representasi dan penalaran. Gimana mau habis UAS? UAS itu kapan sih? Coba saya cek dulu jadwalnya. Katanya Selasa depan tentang Selasa depan? Iya kah? Bisa. Selasa depan. Mana? Kalau saya cek dulu, bentar ya. dua minggu lagi kalau nggak salah Bu katanya Bu. Tahu. Berarti pertengahan Juli ya? Pertengahan Juli. Iya Bu. Ya. Oke. Kalau untuk akun gimana? Akun kalau IG udah ada Bu, kalau IG udah ada. Cuma belum ada konten. Kalau akun yang lain? Udah dibuat? Kalau akun yang lain masih belum Bu. Belum Bu, masih IG aja Bu. Ya udah, oke. Ini aja, saya koleksi dulu aja deh. Yang kemarin. Dari punya siapa nih? Lonjakan kasus COVID-19. Timnya siapa nih? Oh, kok banyak banget. Itu punya Novi Bu, yang belum diedit, yang bagian bawahnya Bu yang udah. Belum diedit. Saya simpen dulu. Ya itu yang salah Bu, itu yang salah, yang atasnya yang salah. Jadi ini salah. Yang ini yang benar. Ini punya beda. Enggak Bu, yang tadi saya kirim terakhir Bu, Oh, yang ini. Itu punya Novi itu. Oh, berarti ya, ini Bu, ini yang salah. Iya, yang ini yang salah, yang belum Kurang diedit. penambahan editornya aja sih Bu, editor sama itu. Oke, berarti ini dulu ya. Ini siapa nih? Jadi beginilah kode sopir. Ini siapa yang nulis? Wahyu kayaknya Bu, Wahyu kayaknya, Wahyu Kurniawan. Oke, saya cek dulu.
ya, belum ini. Kalian ada kuliah lagi jam berapa? Jam 1, Bu. Jam 1? Iya, Salitiska. Oke, sampai jam 12 kelar ya? Iya, Bu. Jadi sampai jam 12 aja. Mana udah tadi? Di stop dulu. Kita cek jam ini. Oh, PDF ya. Ini gambarnya dari mana? Kalian gambarnya juga sama persis dari Detik. Terus beritanya juga referensinya dari mana? Ini kok nggak ada penulisnya nih? Maaf Bu, ini belum ter-share screen jadi belum kelihatan. Oh ya, belum kelihatan ya? Sorry. Belum Bu, belum kelihatan nih Bu. Ya, sebentar. Nih. Udah kelihatan? Jadi, beginilah kode sopir bus kepada penumpang ketika ada copet. Penulisnya kok nggak ada? Siapa ini yang menulis? Wahyu. Wahyu. Kok nggak ada penulisnya? Iya. Taruh di bawah ya. Namanya aja, nama panggilan. Wahyu. Oh, ini nggak bisa diedit kalau dari PDF gini. Maksudnya saya nggak bisa ngedit. Berarti nanti kalian ini aja lah. Kalian catat sendiri lah ya. Dilansir dari Detik Foto. Copet selalu menjadi momok menakutkan di ruang publik. Ini kenapa nggak kapital? Dilansir dari, nah ini kapital harusnya, kan ini awal dari kalimat ya, jadi harus kapital. Wahyu mana Wahyu? Ada Wahyu? Iya Bu. Ya, ini kapital Wahyu ya. Iya Bu. Terus di bus kota sedikit saja lengah dalam perjalanan, maka copet bisa menggondol. Menggondol ini bahasa apa ya? Bukan bahasa baku sepertinya. Menggondol. Kalau nggak pakai bahasa baku, harus kalian garis miring. Ini sepertinya bahasa daerah. Ya, gondol. Oh iya, ada sih. Oke, nggak apa-apa. Menggondol barang berharga kita seperti dompet, handphone, kamera, hingga. Nah, ini perincian harus ada koma, ya. Jadi sebelum hingga ini harus ada koma karena ini perincian. Laptop ini masuk ke perincian dompet, handphone, dan kamera. Untungnya, nah ini juga untungnya koma. Para awak bus paham dengan potensi pencurian barang berharga milik penumpangnya. Oleh sebab itu, koma, ini kok komanya ada di sini, nanti harus jadi satu. Sopir bus biasanya memiliki kode-kode tertentu untuk memberitahukan kepada para penumpangnya jika ada copet di bus. Apa saja kodenya? Pertama, menyetel musik keras-keras. Kemudian menyalakan lampu utama kabin, dan ketiga mengendarai bus secara zigzag, goyang kanan kiri. Cerita Zainal kepada Detik Oto melalui sambungan telepon. Oke. Ini dari Detik Oto, Wahyu. Iya Bu. Bahasanya udah dirubah?
Hah? Sudah dirubah? Sebagian Bu. Harus semuanya. Jadi kalian kalau mau menulis berita seperti ini boleh ambil referensi dari website lain. Jadi ininya aja, gagasannya aja yang diambil, kata-katanya dari kalian. Jadi dari kalimat itu diganti, paragrafnya juga diganti. Nah ini kalian bisa ganti, misalnya kalimat dia pakai gagasan utamanya ada di awal nih. Nah kalian pakai gagasan utamanya di akhir kayak gitu. Atau bisa dibalik-balik. Misalnya paragraf satunya ditaruh di paragraf 2 kayak gitu. Bisa kayak gitu. Jadi nggak plagiasi kalau kayak gitu. Kan kalian hanya mengambil gagasannya aja. Dan beritanya itu juga udah banyak kan? Kayak gitu. Kalau misalkan masih mirip-mirip banget, itu nanti plagiasi. Oke? Tapi untuk pertama nggak apa-apa. Ini udah Bang. Nanti diingat-ingat ya. Iya Bu. Salahnya di mana? Oke. Terus punya kode bus. Polisi tangkap 49 preman. Ini punya siapa? Yang mana, Bu? Polisi tangkap 49 preman. Itu punya Firly kali, Bu, Firly. Itu nggak ada ya? Iya, dia lagi sakit, Bu. Oke, kita cek lagi. Ini ya. Polisi tangkap Jokowi. Dilansir dari Kompas TV, polisi menangkap 49 orang. Dan pelaku pungutan liar di kawasan Pelabuhan dan Industri Yogyakarta. Ini dari bakalan. Oke, ini udah bagus. Kemarin kita ketahui bersama bahwa ada kegiatan tatap muka. Oke, ini udah bagus. Nanti di ininya kasih nama ya, kasih nama penulis di belakangnya. Jadi nama kalian tertera di situ. Sekalian udah nulis nggak ada namanya, ya. Ini udah bagus nih Firly. Oh ya, gimana jadinya kesepakatannya? Hari ini Untuk blog ya, Bu? Teman-teman maunya gimana? Terus minggu depan kita gimana jadinya? Gimana? Lode, pendapatnya Rangga, Novita? Zulfa mana ya? Iya, Bu. Zulfa listriknya suka padam-padam, Bu, suka mati-mati. Hadir, Bu. Oke. Iya. Gimana? Mau terlawas? Gimana? Lode gimana Lode? Lode? Kalau boleh tahu dulu Bu, kapan selesainya atau pengumpulannya tugas video itu Bu? Pas UAS. Jadi gini, kan kita nanti pas UAS, saya akan kasih tugas kalian, tugas tertulis seperti itu. Nanti kira-kira waktunya sekitar berapa ya? 4 harian lah, 3-4 hari jadwalnya. Jadi kalau misalkan Senin UAS, paling enggak Kamis kalian harus mengumpulkan kayak gitu.
Nah, itu dikumpulkan bersama videonya. Jadi video, tugas kelompok, tugas individu dikumpulkan pada saat itu. Kalau saya Bu, lebih baik habis UAS untuk ini bahas jurnalistik. Itu habis UAS saja. Habis UAS. Ya udah, berarti untuk Sabtu besok Iya Bu. kita off dulu ya. Untuk setiap Sabtu lah. Baik Bu. Setiap Sabtu. Ya udah kalau gitu. Kalian fokus ke UAS aja dulu. Emang lo Dek, videonya gimana, susah? Saya Bu konsepnya dokumenter terus digabungkan dengan short movie. Oh, kayaknya bagus itu. Keren. Konsepnya sederhana tapi hanya koordinasi antar beda-beda tempat, kan ada yang di Tangsel, ada yang di Jambi, terus saya di Kendari. Nah itu bisa koordinasi kapan harus dikumpul. Itu masalah. Boleh ngintip nggak dikit kayak gimana bentuknya? Saya jadi penasaran. Konsepnya saja Bu, atau kalau videonya belum dikerjakan biar sedikit karena ini dari Zulfa dan dari temanku yang satunya lagi belum kirim. Kalau sudah kirim, sudah bisa kelihatan sedikit gambarannya. Tapi ini belum ada. Coba lihat gambarannya seadanya kayak mana? Jelasin saja deh supaya jadi. Jadi konsepnya itu kayak menggambarkan proses keberagaman, di mana keberagaman itu pasti ada yang namanya bertolak belakang, ada yang namanya mendukung. Awalnya ada bentrok sedikit, habis itu bentuk pelariannya, lalu gimana caranya sebenarnya masyarakat melaksanakan implementasi sila pertama, dan pandangan masyarakat di dunia nyata. Itu konsep saya. Akhirnya ada wawancara. Oke. Nggak apa-apa, ini aja dulu deh, fokus UAS dulu, nggak apa-apa deh. Kalau yang lain videonya gimana? Udah selesai ya? Erlangga udah selesai? Kita punya iya udah selesai kita Bu, tapi kurang menitnya, makanya mau tambah nih nanti besok Bu. Iya, jadi besok mau ditambahin. Kalian tambah Bu pas ke kampus. Oh gitu. Ini satu kelompok Novita sama Grassback? Enggak. Beda. Oh, beda ya? Oke. Ya udah kalau gitu kalian ini aja deh, fokus UAS aja dulu. Untuk launchingnya nggak apa, kita tunda dulu. Untuk ini sih udah bagus. Saya rasa kalau lihat dari ininya, tadi tinggal tambahin nama-namanya ya, nama panggil kalian. Nama panggilan kalian, jangan nama panjang. Taruh di paling belakang. Itu untuk menunjukin kalau tulisan kalian itu memang tulisan kalian. Kalau nggak ada namanya, siapa dong yang nulis kayak gitu, ya kan? Jadi emang harus ada namanya, nanti ditambahin nama. Terus perhatikan lagi ejaannya. Udah lupa ya yang kemarin? Pembelajaran bahasa Indonesia mengenai editan. Kapan-kapan inilah kita belajar lagi ya. Pertemuan pas Sabtu gitu, kita belajar editan dengan saya pasti. Oke? Iya Bu, baik. Ya, Grassback. Iya Bu. Baik. Ya udah. Untuk saat ini kalian boleh ini aja dulu, off dulu. Ya, Langga gimana? Tadi Ibu nyebut nama saya terkait tugas kelompok PKN-nya, Ibu. Iya, gimana? Email yang saya kirim via email ke email Ibu sudah masuk belum, Bu? Kayaknya itu apanya? Itu isinya Microsoft Word, di dalamnya ada link YouTube-nya, Bu. Oh, udah jadi. Ya kurang lebih, Bu. Oh ya udah, ntar saya lihat ya. Ya baik, Bu. Nanti kalian kalau misalkan mau minta pendapat gitu nggak apa-apa ke saya, misalnya kurang apa gitu ya. Boleh tanya aja. Kayak gitu, kayak sebelumnya, mata kuliah sebelumnya bahasa, kan kalian sempat konsul sama saya kan. Jadi kalau misalkan ada kesulitan, tanya aja. Ya. Baik, Bu. Oke, cukup sekian aja lah hari ini ya. Jadi kita off dulu sampai UAS. Gimana Grassback? Enggak Bu, enggak. Oh ya udah. Ya udah kalau gitu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Bu kerja beristirahat. Terima kasih, Bu. Terima kasih.